Nama saya Raditya Aldawi dengan NIM 200203231 akan menjelaskan hasil laporan kerja saya dari PT Indofood. Yang pertama saya akan menjelaskan profil singkat perusahaan PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama awalnya yaitu Pangan Jaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia dan Asia bahkan Eropa. Kemudian ada visi dan misi. Di sini ada beberapa visi dan misi yang diterapkan oleh PT Indofood. Visinya adalah menjadi Total Food Solution Company dan misinya adalah untuk meningkatkan karyawan kami, proses kami, dan teknologi kami untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, terjangkau, dan produk kami disukai oleh pelanggan. Untuk memastikan ketersediaan produk-produk kami kepada pelanggan kami, yaitu baik pelanggan domestik maupun internasional, untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan penekanan pada gizi dan untuk meningkatkan stakeholder flow. Dan tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internasional maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Yang kelima, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian sistem ketenaga kerjaannya. Hari dan jam kerja operasional karyawan. Harinya dimulai dari hari Senin hingga hari Sabtu pada pukul 8.00 sampai jam 14.45. Fasilitas karyawan yang diberikan adalah perusahaan memberikan perhatian penuh untuk karyawan, di mana kesehatan dan kebutuhan karyawan adalah hal yang utama, serta bonus terhadap karyawan yang memiliki kinerja yang sangat baik, dan kendaraan bagi staf ekspor-impor atau staf logistik. Layanan yang diberikan perusahaan adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan sangat baik, karena perusahaan akan menyiapkan asuransi terhadap staf ekspor-impor. Struktur perusahaan. Struktur perusahaan ini terdiri dari direktur utama, direksi, dewan komisaris, komite audit, audit internal, sekretaris perusahaan, manajemen operasional, manajemen korporasi, investor relations, dan pengendalian internal dan manajemen resiko. Semua ini saling berkaitan dan saling membantu satu sama lain. Waktu pelaksanaannya pekerjaan ini adalah pada tahun 2014 sampai 2020. Pekerjaan yang saya lakukan adalah mencari dan mensurvei barang beserta harganya dari beberapa supplier atau toko makanan sebagai data untuk memilih harga terbaik dan memenuhi standar dan spesifikasi atau kualitas yang telah ditetapkan, menentukan lokasi penyimpanan bahan makanan agar dapat tertata rapi dan terkontrol dengan baik, menandai label atau keterangan pada bahan makanan yang disimpan untuk menghindari kesalahan penggunaan, mencatat keluar masuknya barang, membuat laporan kebutuhan bahan makanan, membuat atau menyusun berita tentang penerimaan dan penolakan, quality control. Kemudian mengkoordinasikannya dengan kepala pelaksana. Permasalahan dan solusi. Permasalahannya, menurut saya permasalahannya adalah kurangnya staf logistik yang handal, dan menurut saya PT Indofood seharusnya menambah staf logistik atau membuka lowongan agar memudahkan staf logistik menjalankan pekerjaannya. Kesimpulannya adalah
Dilihat dari hasil laporan secara umum, perusahaan mencapai tujuan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan, walaupun sekarang sedang ada wabah pandemi dan perusahaan bisa melihat peluang yang diminati oleh masyarakat sekarang sehingga penjualannya tetap stabil. Sarannya, dari kesimpulan yang didapat, kelayakan usaha dibuktikan dengan aspek manajerial perusahaan. Namun dilihat dari hambatan perusahaan patut untuk melakukan penambahan tenaga kerja, mendorong mandor untuk bagian operasional untuk mengatur jalannya produksi sehingga komunikasi antar pimpinan bisa berjalan dengan efektif. Yang kedua, menambah tenaga kerja desain untuk menambah barang-barang yang akan diproduksi sehingga perusahaan memiliki perubahan setiap periode. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.